Selamat datang di dunia novel. Kali ini kita akan menyaksikan Martial Arts Reigns. Selamat menyaksikan. Episode 2, Jubah Roh. Melihat Yeming, dia langsung berdiri dan berkata dengan ringan, "Ikuti aku." Yeming tidak banyak bertanya, hanya mengikuti pengemis tua seperti itu. Pada kenyataannya, dia tidak memiliki banyak harapan di dalam hatinya. Seorang pengemis tua, kemampuan apa yang bisa membantunya? Tetapi bahkan jika ada sedikit harapan, dia datang. Dia bahkan tidak mau ketinggalan peluang 1 dari 100.000. Seorang pria tua dan seorang pria muda menyeberang jalan, keluar dari kota Shanshui, dan terus berjalan menuju gunung. Di bawah sinar bulan yang dingin, bahkan batu-batu kecil di tanah terlihat jelas, dan Yeming, yang kurus berbusana, sedikit bergidik. Apa yang akan kita lakukan naik gunung? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jangan tanya, terus berjalan. Pengemis tua itu berkata dengan dingin, tetapi langkahnya semakin lambat, dan gerakannya sangat tidak terkoordinasi, seperti boneka, seolah-olah tubuhnya bukan miliknya. Setelah naik ke puncak gunung, pengemis tua itu menemukan batu sapi yang lembut dan berkata kepada Yeming, "Duduklah." Yeming duduk, masih berpikir dalam hatinya, apa hal baik yang dia kirimkan padaku? Pengemis tua memandang Yeming dan berkata, "Sebelum meridian dihancurkan, kualifikasi Anda cukup bagus. Perlu dicatat bahwa keberuntungan Anda jauh lebih kuat daripada orang biasa, jika tidak, orang tua itu tidak akan menemukan Anda." Yeming tidak mengerti apa yang dikatakan pihak lain, dan bertanya, "Apa yang kamu katakan yang membuatku kaya pada siang hari?" Pengemis tua itu tersenyum, senyumnya sangat aneh, dia berkata, "Aku ingin kamu membiarkan tubuh mendominasi dunia di masa depan." Apakah ini bagus? Yeming kaget dan mendominasi dunia. Tunggu. Maksudnya adalah tubuh saya, apa artinya itu? Pengemis tua itu tersenyum, "Hei," dan tiba-tiba menunjuk ke Ming Ming. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan aneh, memenjarakan tubuhnya dan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa terlihat ketakutan dan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Pengemis tua itu perlahan-lahan duduk, penampilannya tampak sangat lelah, dan berkata, "Apa? Tubuh fisik tempat saya tinggal sementara tidak bisa bertahan lama, dan kita harus menemukan yang baru sesegera mungkin." Melihat keraguan di mata Yeming, dia berkata dengan ringan, "Aku merindukanmu karena berkontribusi pada tubuhku, dan orang tua itu akan membiarkanmu mengerti." Kamu ingin membunuhku?" Yeming sangat marah. Pengemis tua itu tersenyum, "Hei," dan berkata, "Bunuh kamu? Di mataku, kamu seperti semut. Jika kamu tidak benar-benar punya waktu untuk menemukan tubuh baru, bagaimana kamu bisa bertemu denganmu? Nak, ini ciptaanmu." Meskipun Yeming tidak diketahui, dia juga tahu bahwa cara terbaik adalah menunda waktu, jadi dia segera berkata, "Ya, biarkan aku menjadi hantu, mengapa kamu menyakitiku?" Pengemis tua itu menatap bulan dan berkata, "Ini bukan waktunya untuk mengambil rumah, dan masih ada waktu, orang tua itu akan memberitahu Anda bahwa penyebabnya baik. Aku adalah jenderal dinasti Suzaku. Korbanku terbunuh dan keluargaku hancur. Belakangan, aku melarikan diri ke negara lain, dan secara tidak sengaja menerima sihir kuno, bunga dan kayu gong. Tubuh fisik seorang murid dalam yang melewati langit dan menyelinap ke tanah sebagai identitasnya. Murid itu sangat berkualitas. Setelah 30 tahun, saya menjadi murid inti dari murid dalam dan melakukan semua hal di lapangan. Tapi aku tahu bahwa jika aku ingin membalas dendam, aku harus menjadi lebih kuat. Jadi, setelah perencanaan dan pelapisan yang cermat, aku mencuri 3 harta besar dari bumi Dewa Langit sementara musuh menyerbunya. Setelah kejadian itu terungkap, dia dikejar oleh master seni bela diri dari tanah ilahi dan terluka parah. Untungnya, pada saat terakhir, dengan Taiko Omu, aku membiarkan Yuan Shen melarikan diri dari langit dan datang ke kota Lan Sekapmu. Pada saat itu, Yuan Shenku sangat lemah dan hampir runtuh. Pada saat kritis, aku melihat seorang skakmat sebagai upaya terakhir, pengemisnya mengambil dagingnya dan tinggal di dalamnya, menunggu tubuh yang lebih cocok. Kamu bertemu denganku nanti? Yeming pucat, dan dia tahu itu. Tubuh fisik takut diambil oleh orang-orang di depannya. Pengemis tua itu tersenyum, "Hehe, di mata saya, kualifikasi Anda hanya dapat dianggap sebagai menengah dan atas, dan meridian telah dihancurkan. Tapi saat ini, Yuan Shen saya lemah,
dan pengemis itu terlalu tua, dan tubuh saya buruk, saya tidak bisa tinggal lama. Jika Anda tidak menemukan tubuh yang tepat sesegera mungkin, saya khawatir itu akan segera mati. Lalu saya bertemu Anda dan saya hanya bisa memilih Anda. Yiming segera bertanya lagi, apa maksudmu saat waktu sudah habis? Ini sangat sederhana. Ketika bulan adalah yang paling bulat, yin adalah yang terberat. Pada saat itu, efek merebut rumah itu sempurna. Pengemis tua itu melirik ke bulan dan tersenyum. Tapi kamu juga bilang, kualifikasiku tidak terlalu bagus, dan meridian hancur, kamu seharusnya tidak memilihku. Yiming masih tidak menyerah, dengan keras, dia tidak ingin diambil darinya dan menjadi hantu yang kesepian. Kualifikasi burukmu dan penghancuran meridian semuanya tidak relevan. Dengan 9 transfer bumi surgawi dan pembangunan Dewa Shendan dan harta para dewa, aku juga bisa mencapai prestasi luar biasa. Sisi lain tersenyum. Bahkan jika kau tidak bisa mencapai Valkyrie, jadilah generasi Wusheng masih baik-baik saja. Yiming sangat menyesalinya. Dia seharusnya tidak percaya kata-kata jahat dari orang jahat, dan apa yang dia katakan harus dikirim kepadanya untuk selamanya. Ini lebih baik sekarang, tetapi tidak ada keberuntungan, tetapi itu hilang. Pengemis tua itu tiba-tiba berkata, sudah hampir sampai. Orang tua itu harus memperbaiki tubuhmu sebelum mengambil rumah. Sambil berbicara, dia mengeluarkan botol batu giok dan berkata, ada, dewa dasar bangunan 9 belokan, di dalam botol. Botol ini memiliki asal yang luar biasa dan hanya dapat digunakan oleh pewaris tanah suci. Ini benar-benar dapat meningkatkan fisik Anda dan membuat Anda kehilangan rumah. Setelah itu, saya menjadi jenius luar biasa. Yiming tidak bisa membantu tetapi sedih dan mengutuk keras, kamu menyakiti seseorang tanpa alasan, kamu akan dihukum. Pengemis tua itu benar-benar tertawa, retribusi? Ini konyol. Anda, seperti para idiot dan wanita desa, percaya pada keberadaan Tuhan dan apa yang disebut retribusi. Tanah Tianyuan, penghormatan terkuat. Jika ada retribusi nyata, yang kuat, aku takut mati lebih awal. Apalagi yang akan dia tanyakan, pengemis tua itu tiba-tiba berpose, tidak ada banyak waktu, Jiu Zuan Jujishen dan tidak dapat diambil secara lisan, dia harus membedah hati, memasukkannya langsung ke dalamnya, dan perlahan-lahan memperbaikinya dengan darahnya. Aku akan sekarang selesaikan langkah ini. Ah! Seru Yiming, langsung masuk ke hati? Bukankah itu sudah mati? Pengemis tua itu sepertinya tahu apa yang dia takuti, dan berkata dengan ringan, kamu tidak akan mati. Jika kamu mati, bukankah aku akan boros? Lalu dia membuka botol dan menuangkan ramuan seperti lengkeng. Ramuan itu dikelilingi oleh 9 lampu aneh dan magis, dan aroma nafas menyebar. Yiming menarik napas dan sangat nyaman, seolah-olah setiap sel tubuh bernyanyi. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa eliksir itu berbentuk manusia. Sepertinya saya tidak. Saya duduk langsung di dis yang ditangguhkan. Itu memiliki hidung dan mata, dan hikmat dan megah. Selain itu, dalam cahaya dewa 9 kali lipat, ada hantu dan hantu berkeliaran, memancarkan napas yang menghalangi langit. Pada saat yang sama, Yiming lebih gugup. Membedah hati, dan kemudian menempatkan Shendan. Dia merasa bahwa jika ramuan sebesar itu dimasukkan ke dalam hati, bukankah itu akan mempengaruhi aliran darah? Bahkan secara tidak sengaja membunuh seseorang. Tetapi ketika dia memikirkan tubuhnya sedang sibuk, dia pikir lebih baik mati, jangan sampai penjahat di depan murahan. 9 sinar magis cahaya yang dilepaskan oleh elisir tampaknya meluas. Dalam cahaya magis, para dewa tampaknya mulai hidup, meninggalkan langit. Pengemis tua itu membuka mantel Yiming dan membuka dadanya. Lalu dia menatap cahaya dan menunjuk ke depan seperti pisau, menusuk ke depan dengan kilat, bergerak begitu cepat sehingga Yiming tidak bisa melihat dengan jelas. Sutra, terdengar, dadanya dibelah oleh kekuatan yang tajam, dan begitu jantung terbuka, darah tidak punya waktu untuk dimuntahkan. Keluka. Adegan yang mencengangkan terjadi, begitu dia menyentuh darah. Dia berubah menjadi sinar cahaya keemasan, dan, menyelipkan, ke jantung, berubah menjadi penjahat emas, duduk di tengah-tengah jantung. Itu menghasilkan cetakan tangan yang aneh di kedua tangan, dan harta itu hikmat. Di belakangnya adalah 9 cahaya ilahi yang terlipat, yang masing-masing memiliki gambar hantu iblis, seolah-olah itu substantif dan sangat jelas.
Setelah darah Yeming melewati jantung, itu akan ternoda dengan sentuhan emas oleh penjahat emas, dan kemudian mengalir ke seluruh tubuh untuk memberi makan daging. Saat hati hancur, Yeming merasakan hati yang dingin, dan kemudian rasa sakit di hati. Namun, ketika penjahat emas muncul, dia merasa sangat hangat dan nyaman, lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan permukaan kulit segera menjadi sebersih baru. Yeming kaget. Setelah terkena darah, Jiusuan Jidan berubah menjadi energi emas. Apakah ini keajaiban Tuhan? Sukses! Pengemis tua itu mengangguk puas. Yeming terkejut, tidak ada luka di dadanya, dan darah emas mengisinya dengan kekuatan. Waktu akan datang. Pengemis tua itu memandang ke langit malam. Bulan telah mencapai saat yang paling cerah. Senyum dingin muncul di wajahnya, membuat rambut Yeming Xin dingin. Dia merasa bahwa lingkungan sekitarnya tiba-tiba lebih dingin, dan angin bertiup. Pengemis tua itu menekankan telapak tangannya di alis Yeming, napas panas mengalir ke lautan pengetahuannya. Yeming mendengus tiba-tiba, perasaan tiba-tiba terbalik. Matanya tertutup, kesadarannya tumpul, dan ia kehilangan kesadaran sekaligus. Tetapi pada akhirnya, ia memiliki kemelekatan di dalam hatinya, menangis dalam hati, aku tidak bisa mati. Saya tidak bisa membiarkan kejahatan ini berhasil. Saat berikutnya, tubuh pengemis tua itu menegang ke tanah, dan Yeming membuka matanya. Dia merentangkan tangan dan kakinya, bergerak bebas, dan tidak bisa menahan tawa, dan berkata pada dirinya sendiri, tubuh ini lebih baik daripada yang saya harapkan. Tetapi saya tidak berharap bahwa pikiran saya begitu kuat di hati saya sehingga saya benar-benar menyembunyikan jiwa saya di saat kritis. Ketahui kedalaman laut. Tidak apa-apa, setelah aku memperhalus jubah para dewa, belum terlambat untuk memusnahkannya. Kemudian, dari tubuh pengemis tua itu, ia melepas rompi yang setipis sayap ulat sutera. Rompi itu memancarkan cahaya redup di bawah sinar bulan, seperti mimpi. Dia meletakkan rompi itu di tubuhnya, kemudian menggigit ujung jarinya, dan menaburkan darah di atas mantel harta tipis Allah. Ketika mantel harta itu distimulasi oleh darah, itu secara singkat melepaskan paksaan yang mengerikan. Saat berikutnya, Baoi tiba-tiba berubah menjadi cahaya ajaib, dan tiba-tiba memasuki tubuh Yeming. Tiba-tiba ada kekuatan hangat dan segar di tubuhnya, dan ada perasaan berkibar. Pengemis tua itu tertawa di langit dan berkata pada dirinya sendiri, luar biasa. Lambang para dewa memang sangat layak. Jangan bilang bahwa saya bekerja keras selama 30 tahun dan itu sepadan. Pada saat ini, pengemis tua itu merasakan kekuatan yang kuat yang membuatnya berdebar, hebat dan dingin, dan menyapu seluruh tubuh dan jiwa dalam sekejap, dan kemudian suara dingin tiba-tiba terdengar di benaknya, investigasi fisik selesai, dan fluktuasi jiwa sangat konsisten. Pengorbanan darah berhasil. Pengemis tua itu terkejut, tetapi segera bereaksi dan bertanya dengan kaget, apakah kamu rohani? Aku menemukan bahwa roh alien menyerbu, dan segera dihancurkan. Suara itu terdengar lagi, masih dingin. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya di Dunia Novel.